Nur Hanifah yang biasanya dipanggil Hanif. Nah, di sini saya akan sedikit berbincang-bincang dari pihak Nagita Transport. Oke, kita perkenalan dulu ya guys, dari sebelah kiri saya yang namanya Mbak Heni. Mbak Heni kita perkenalkan diri. Halo, namaku Heni. Aku di sini sebagai bagian dari manajemennya PO Nagita Transport. Terus sebelah kirinya Mbak Heni lagi, untuk masnya bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Brega Sarya Putra, saya dipanggil Brega. Saya di sini sebagai direktur di PO Nagita Transport. Oke, langsung saja Mas kita bertanya. Langsung aja. Nyantai kan? Iya, santai dong. Ini kenapa sih kok bisa dinamakan PO Nagita Transport? Monggo, Mas Brega. Ya. Jadi awalnya nama Nagita itu kan mungkin banyak orang yang akan ngeh kalau wah itu punyanya ada kan satu artis besar di Indonesia namanya Raffi Ahmad ini Nagita. Yeah. Mungkin akan banyak pasti yang bergerak seperti itu. Nah, tapi pada intinya kalau nggak salah itu ya yang pasti itu namanya itu Nagita itu dalam bahasa Jawa artinya wanita yang anggun. Dan itu pasti ada hubungannya dari livery yang kita ambil. Iya. Livery yang kita ambil itu kan dari warnanya itu sangat kayak apa centil ya, warnanya sangat mencolok di mata di jalan siang itu mencuri perhatian. Jadi ambil namanya itu lebih dari sekedar dari itu aja sih, dari arti bahasa Jawanya itu. Kalau dibilang saudara ada namanya Nagita juga nggak ada, kerabat juga nggak ada, teman juga nggak ada. Jadi Kita satu kerabat tapi ada. Satu kabar dengan Nabi ada. Ya, yang jelas tuh nggak ada kaitannya dengan sosok tersebut. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya itu awal mula berdirinya Nagita Transport itu tanggalnya itu berapa sih Mas Mbak? Kalau tanggalnya itu hari ini itu tanggal 22 Oktober tahun lalu itu kita baru berdiri ya Mas ya? Ya. Ya, tahun ini. Jadi hari ini itu tepat 1 tahun Nagita Transport berdiri. Wih, pas ulang tahun. Nah, ya, ulang tahun. Terus untuk armadanya sendiri itu di sini udah ada berapa? Sekarang yang sudah beroperasi itu ada 7 bis besar dan 3 bis medium. Yang sekarang dan masih ada 2 yang masih di karoseri, masih on progress. Nah, itu nanti kejutan Mas. Saya sini dulu. Kan aja. Kira-kira kapan ya? Sebuah intro. Ya kira-kiranya belum tahu ya. Yang pasti masih ada beberapa kendala yang pasti belum bisa keluar sekarang. Jadi intinya kita punya 10 bus lah, 3-nya medium, 7-nya Terus bus yang besar. sekarang. Kita tadi udah nyinggung soal rilisan armada baru. Terus armada yang ada di Nagita Transport itu dari Korea seri apa aja sih Mas Mbak? Kalau harus seri sama semua ya, untuk yang besar. Jadi yang besar itu memang pakainya di Metro semua. Terus untuk yang medium itu pakai kas di Magelang. Itu. Jadi kita pakai 2 arus seri, tapi yang jelas yang besar kita pakai Pakai di Metro semua. Terus menurut Mas sama Mbak itu bagaimana sih mania-mania yang ada di Nagita Transport? Kalau mania-manianya, ini jawaban jujur atau jawaban pencitraan nih? Kalau jawaban jujur tolong ya manianya Nagita Transport. Kalau di WA itu fast respon, saya nggak suka ya di WA fast respon. Karena lebih ke ya kurang dan lebihnya itu kita berdiri sampai saat ini itu juga dibantu oleh tim-tim dari Kusmania. Jadi itu juga bagian dari keluarga kita lah di sini. Ibaratnya kalau di sini itu ada bagian marketing, keuangan, direktur, operasional, kru, Mania itu juga ada di situ. Jadi ya ikut saling memiliki Nagita itu juga bagus. Jadi sangat penting Mania di mata kami. Mas, Kalau saya juga untuk Mania ya mungkin ya salah satunya hadiah yang kemarin udah dibuat Nagita untuk teman-teman juga biar lebih semangat dalam membuat. Yang pasti kalau namanya Mania itu pasti konten, mau dari foto, video, dan lain-lain macam-macam. Itu mungkin jadi salah satu biar teman-teman lebih semangat lagi di jalan. Terus sama mungkin saran yang buat teman-teman Mania ada beberapa yang agak
susah dikasih tahu. Karena banyak juga macam-macam. Kemarin tuh kayak ada mania yang misalnya harus nggak pakai helm, terus kakinya nempel di bis, terlalu nempel di bis, itu kan juga membahayakan dari orangnya juga. Jadi ya boleh fanatik, boleh mendukung PO tersebut atau perusahaan tersebut, cuman jangan sampai membahayakan dirinya sendiri. Saya cuma itu aja sih. Oke. Ya jadi teman-teman kalau mau ya jangan mepet-mepet ya. Nanti kalau busnya tiba-tiba ngerem mendadak dan jatuh malah bahaya. Bukan tanggung jawabnya Nagita loh ya. Nanti yang disalahkan bisa Nagita ya. Kami tidak salah. Nah, Cuman lebih apa kok intinya tuh lebih ke keselamatan kalian saja. betul. Boleh mau ya tapi pakai helm. Pakai helm, jangan yang terlalu mepet. Gitu aja sih. Oke. Terus kalau masalah sedikit aksesoris nih Mbak, Ya. aksesoris itu yang dilarang itu apa aja yang ada di Nagita? Kalau di Nagita tuh yang pasti aksesoris yang tidak diperbolehkan itu stiker di kaca dan sekolah di kendaraan itu memang tidak diperbolehkan. Itu memang dari yang punya bisnya yang meminta hal tersebut untuk tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi untuk yang lain-lain itu tidak ada kepastian perihal iya dan tidak. Karena dari kami pun juga landasannya boleh dan tidak itu lebih ke buat apa sama hasilnya seperti apa. Jadi untuk teman-teman nih, teman-teman Bismania dari mobil manapun ya, dari yang punya Irwan Muda, Louis, Fermi, Bos Muda dan kawan-kawan, kalau misalnya memang ingin memasang variasi dan lain-lain, harapan saya itu ya konfirmasi dulu sama kantor. Boleh, Memberikan kalau referensi. variasi itu boleh, tapi izin dulu lah. Biar kita tahu dulu itu, oh ternyata Bismania ini tuh dari unit ini tuh sudah masang ini. Jadi kita tahu. Nanti kalau kan tiba masuk masang-masang variasi, nanti kita malah mikirnya, oh ini siapa nih yang masang-masang, kita nggak tahu. Sama lebih tepatnya kayak kalau ke saya itu lebih ya sharing untuk model atau konsep yang mau dimodel dalam mobil itu nanti gitu. Misalnya kayak contohnya kemarin ada beberapa mana nih, Mas saya mau masang ini kayak gini nanti hasilnya boleh enggak? Oh oke nih hasilnya seperti itu, bakal seperti itu rapi nggak masalah sama kayak gitu. Cuman kalau misalnya tanpa izin bermain dan lain-lain, takutnya nanti dikiranya kok masang nanti yang jadi tanggungan itu ya lebih ke saya, ditanyain sama yang punya lebih pasangnya loh. Nah saya nggak tahu kan, saya juga bingung udah apa. Iya, bingung sendiri. Nah, jadi gitu sih. Kalau untuk variasi yang kalau pertanyaannya memang benar-benar dilarang itu cuma stiker sama spotlight. Gitu. Kalau stiker sama spotlight itu dipasang, ini ngaruh nggak sih Mas kalau misal busnya itu dijual harganya itu turun? Kalau itu mungkin enggak ya. Cuman yang pasti kalau masang stiker di cat itu pasti gelap. Kalau stikernya itu dicopot. Sedangkan stiker itu umurnya nggak pendek. Nggak panjang, sorry. Kalau cat kan umurnya panjang, dipasang stiker. Yang cat kena panas, yang tutup stiker enggak. Stikernya dicabut, pasti gelap. Jadi menurut saya itu akan nggak bagus aja untuk motor gitu. Ya lebih ke itu sih. Maksudnya kalau catnya warnanya nggak sama gitu kan juga mempengaruhi di image-nya Nagita sendiri ini kan, image-nya kan bisnya kan bis sentil ya. Jadi kalau warnanya itu nggak pas itu rasanya kayak gimana gitu. Sama kalau stiker tuh mayoritas kan dari kertas tuh. Kalau kena jalan hujan panas dan lain-lain jatuhnya jadi kotor. Kelihatan kotor ya. Terus, Tadi kan Nagita katakan centil, kan ada warnanya itu lah. Arti dari setiap warna itu ada maknanya apa enggak sih? kalau dari warna memang Sebenarnya sih kita ngambil warna itu karena kelihatan jreng aja sih. iya. Jadi memang poin utamanya itu asal namanya Nagita. Kita yang Nagita itu kan dia suka pakai apa yang terlihat. Jadi pusat perhatian. Rata-rata suka seperti itu. Nah untuk di bis yang menurut saya bisa dicolokkan kepada teman-teman atau pengguna jalan atau orang di luar aja. Ya maksudnya menarik perhatian mereka. Karena dicolokkan ini kasihan. Yang biar bisa menarik perhatian ya salah satunya yang paling besar itu cat atau desain dari livery cat tersebut. Ya. Terus lanjut lagi logo dari Nagita itu kan ada burung, gambar burung. Kayak Nah kayak itu, nah itu artinya apa sih Mas? Kalau yang pasti ini burung kuning. Burung? Kuning gitu loh. yang unik. Ya, tapi untuk lambangnya berarti apa kurang paham kalau saya juga. Karena emang dari awal ini hanya
hanya sebagai abang oh ya gila kita. Keren. Tapi ya kita belum tahu. Itu juga Briefing kita. Enggak tahu ya, jujur aja. Coba nanti next video lagi udah tahu jawabannya. Ada penonton udah ada yang tahu. Ya yang tahu komen aja komen. Penonton ada yang tahu malah Kalau belum ada yang tahu kita lanjut part 2. Iya betul. Nanti kalau rapi lanjut part 2. Terus apa ya kira-kira yang ada di kita? Untuk karyawan yang ada di kita itu rumah berdiri itu udah ada berapa sih? untuk sekarang dengan cadangan itu total mungkin di 25 sekarang. Karena ya itu kan asumsinya kan satu bus itu kan ada 2 ya, sopir dan kernet. Kalau kita ada 10 unit sekarang ada 10 unit ya 20 sama cadangannya ada 4 jadi kurang lebih 24. Ya lebih tepatnya bukan cadangan ya, tapi supir yang tidak punya bis sendiri Ya. yang menjadi pengganti ya seperti itu. Terus itu darinya kita itu setiap bulannya itu selalu ada orderan terus loh. Kalau dalam dunia yang nggak tahu ya dari PO wisata yang lain teman-teman. Cuma di Nagita setahun ini memang ada di mana itu ramai pertanyaan dan di mana itu memang nggak ada orang tanya. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau di dunia wisata itu kan ada harga bulan ya, bulan dimana itu tuh high season. Seasonnya itu memang permintaan akan bus itu tinggi dan juga ada low season itu permintaan akan busnya itu berkurang. Jadi kalau untuk bulan ini sih ya jualnya ini sudah masuk season ya. Season yang tinggi karena kan ini udah baru aja selesai UTS, udah mau masuk liburan juga, mau masuk liburan akhir tahun juga. Jadi biar katakan ini tuh udah mulai masuk high season juga. Ya awal-awal menuju season yang lebih tinggi gitu permintaannya tinggi. Tapi ada juga yang kalau misal season-season yang kita benar-benar yang tanya tuh sedikit tuh biasanya saat Puasa. nah betul sekali udah hafal mas Bebas. Oh iya. Oke. Puasa itu pasti isinya cuma melunak-lunak karena ya iya karena ya memang apa ya nggak banyak yang wisata. Puasa wisata murah nanti. Ya paling mayoritas juga dari teman-teman yang orang gereja yang dia ziarah ke gua itu yang bisa bantuin. Kalau puasa paling ya ziarah itu aja sih. Terus nanti mungkin mentok-mentok kalau puasa angkatan mudik gitu aja. Ya. Nih untuk sesi yang terakhir, sesi yang terakhir ya. Harapan yang ada di Nagita Transport itu apa sih mas Mbak? Harapan? Dari Mbak ini dulu. Untuk Mbak ini dulu. Ya kalau harapan sih, kalau kan harapan ya kita boleh berharap setinggi apapun ya. Makanya itu tuh, makanya saya juga bingung. Kalau sebenarnya kalau dibilang pengennya sih ya tetap terus melebarkan sayap ya. Lebih tepatnya sekarang ini kita sedang ada buka divisi di Solo. Ya kita berharap suatu saat kita bisa buka divisi di wilayah-wilayah lain. Nah, kita bisa dikenal di sekarang ya, di Solo ya. Besok siapa tahu kita bisa buka di Jakarta, kita buka di Malang, kita buka di seluruh Indonesia itu kan jauh baik. Dan siapa kalau misal kita bisa buka di luar negeri juga kan siapa tahu kan namanya harapannya. Tapi kalau ditanya pengen sebenarnya kita pengen ya mas ya. Kita pernah bicara ngobrol-ngobrol buka di luar negeri. Iya, masalah pengen ya pasti ya. Bawa nama Kartasura mana-mana ya kan. Kartasura Pride kan ya. Yang pasti kan untuk dunia bis pariwisata itu kan Jawa juga bagus. Ya cuma Jawa Tengah aja. Iya. Nanti kalau misalnya mulai berkaca bisa Jawa Timur, bisa di Jawa Barat, atau Jakarta, atau bahkan di Bali pun juga agak sedikit gitu loh, di sana banyak juga. Ya harapannya yang pasti semakin maju, tempat garasi pusatnya atau kantor pusatnya juga semakin bagus nanti ke depannya. Dari teman-temanku juga semakin kompak yang pasti semakin membangun perusahaan juga, mereka juga nyaman di sini. Harapan saya ya yang pasti yang baik-baik ininya seperti itu dari segi karyawan, dari segi perusahaan, dari segi mania, semuanya. Lagi kita juga baru 1 tahun kan Ya. jadi kita masih banyak berbenah lah. Lagi di antara kita berdua nggak ada yang backgroundnya menangani bus ya. Jadi kita juga sama-sama belajar juga di sini. Jadi mohon maaf ya kalau ada banyak kesalahan. Jadi mungkin bisa dibilang setahun ini kurang untuk belajar. Jauh dari kata cukup.
untuk Bapak akan sehat tadi untuk ke luar kota dan lain-lain itu memang harapan ya, tapi Tapi untuk sekarang kita untuk sekarang fokus saya untuk nggak dulu membangun ini dulu. karena memang Tapi- banyak yang belajar ya, di Ya, sini. tapi kan harapan ya, balik lagi itu harapan. Harapannya sih bukan di luar negeri. Iya. Harapan itu setinggi tingginya. Nah, betul. Itu. Oke, sebelumnya terima kasih banget sudah bisa kita berbincang santai. Ya, bincang santai, jangan serius. Oke. Oke. Terima kasih ya Mas, Mbak. Iya. Ya. Oke, kita pamit dulu ya guys. Sebelumnya terima kasih untuk yang menyaksikan bincangan santai kami dari pihak Nagita Transport. Sebelumnya mohon maaf bila banyak salahnya. Kita semua masih pada belajar. Belajar masih kecil kan. Ya, masih kecil. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dadah. Kata-kata untuk hari ini, Mas. Tetes keringat, harapan anak istriku di rumah.